Perkenalkan, nama saya Deatari Narigita Putri, NIM 201610101138. Perkenalkan, nama saya Priskila Haryuning Tias Ngantung dengan NIM 212210101054. Perkenalkan, nama saya Tessa Nadia Gaiska dengan NIM 212210101025. Saya Tanaya Asmara, NIM 2115105010072. Salam, perkenalkan nama saya James Ridya Arbobo dengan NIM 2120101138. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pendapat kelompok kami mengenai hukuman mati. Sebelumnya kita masuk apa dulu pengertian hukuman mati dulu yuk. Hukuman mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling kontroversial di dunia. Ada pendapat yang mendukung dan menentang mengenai pemberlakuan hukuman mati ini. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan hukuman mati? Menurut Jurnal Komunikasi Hukum JKH Universitas Pendidikan Ganesha, hukuman mati merupakan jenis pidana terberat di antara semua jenis pidana pokok yang terdapat dalam pasal 10 KUHP. Hukuman mati merupakan hukuman dengan meniadakan hidup seseorang, sehingga hanya diancamkan untuk para pelaku kejahatan tertentu saja. Di dalam pasal 11 KUHP dijelaskan tentang bagaimana hukuman mati dijalankan. Hukuman mati dijalankan dengan cara menjeratkan tali yang terikat pada tiang gantungan di leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan di tempat terpidana berdiri. Hukuman mati di Indonesia dalam sistem hukum modern KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. KUHP di Indonesia merupakan adopsi dari hukum Belanda, yaitu melalui bukunya Wetboek van Stravers voor Irlanders atau KUHP untuk penduduk asli atau pribumi, dan Wetboek van Stravers voor Indonesia atau KUHP untuk orang-orang Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu hukuman untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Pidana mati merupakan hukum yang paling berat, dan ada 9 macam delik yang diancam dengan hukuman pidana mati dalam KUHP, yaitu yang pertama adalah makar terhadap presiden atau wakil presiden. Yang kedua, membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang. Yang ketiga, yaitu membantu musuh dalam berperang. Yang keempat, menyebabkan atau memudahkan atau menghancurkan huru-hara. Yang kelima, yaitu makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut. Yang keenam adalah pembunuhan berencana. Yang ketujuh yaitu pencurian dan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka atau kematian. Yang kedelapan adalah pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai yang mengakibatkan kematian. Yang terakhir adalah kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana prasarana penerbangan. Pengaturan tentang hukuman mati sendiri juga terdapat di luar KUHP atau yang disebut dengan Undang-Undang Tindak Pidana Khusus. Antara lain membahas tentang psikotropika, pengadilan hak asasi manusia, pemberantasan tindak pidana korupsi, pembahasan penetapan peraturan pemerintah, pemberantasan tindak pidana terorisme, dan narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin ekstra permanen dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam perjanjian lama, hukuman mati itu sangat banyak disinggung, utamanya pada Taurat. Ayat-ayat yang menyinggungnya yaitu Keluaran 21 ayat 12, Ulangan 22 ayat 22, Imamat 20 ayat 23, Ulangan 13 ayat 5, Imamat 24 ayat 21, Ulangan 24 ayat 16. Nah, bacaan Alkitab tadi sangat jelas menunjukkan bahwa Allah sendiri yang mengutus orang-orang Israel untuk melakukan hukuman mati. Sedangkan dalam perjanjian baru, itu hukuman mati sendiri agak mendapatkan penolakan terutama dari Injil. Penolakan itu bahkan muncul dari Tuhan Yesus sendiri. Dapat kita lihat pada Yohanes 8 ayat 11, Tuhan Yesus mengampuni orang yang akan dihukum mati. Nah, tindakan Tuhan Yesus ini memberikan kesan bahwa hukuman
mati yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu agak dilawan olehnya. Nah, Dance pada 2000 menyebutkan kata-kata Yesus dimaksudkan bahwa orang-orang Kristen tidak boleh menerima ide hukuman mati sebagai balasan. Namun mereka mungkin menerima dengan baik bahwa hukuman mati itu perlu untuk menyeimbangkan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukannya. Misalnya, seorang pembunuh berhutang sesuatu kepada keluarga korbannya. Nah, ia harus membayar dengan cara yang sama untuk mengganti kehilangan mereka. Tanggapan dari kelompok kami mengenai hukuman mati adalah kami setuju dengan adanya hukuman mati tersebut karena ada beberapa hal yang dapat menjadi alasan, yaitu demi untuk melindungi masyarakat, untuk mencegah kejahatan dengan tingkat yang lebih berat atau dengan memberikan efek jera. Yang ketiga, demi keadilan dan persatuan negara, terlebih negara kita adalah negara hukum. Dengan adanya keberadaan hukum, tidak lain adalah untuk menegakkan keadilan yang sama rata bagi semua pihak dalam macam-macam hukum publik. Terlebih lagi, bahwa dalam hukum semua orang memiliki kedudukan yang sama. Terlebih lagi, tidak dilihat dari status sosial, jumlah kekayaan, kekuasaan, ataupun dengan jabatan yang dimilikinya. Tentunya, asas keberadilan ini dapat diterapkan dengan adanya hukuman yang diberikan untuk setiap pelaku dan pelanggaran terhadap hukum. Terlebih lagi hukuman yang sudah dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, dapat saya simpulkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman pidana terberat dalam pasal 10 KUHP, di mana hukuman itu meniadakan hidup seseorang dan hukuman itu dicamkan untuk pelaku kejahatan tertentu saja. Kemudian di Indonesia sendiri hukuman mati masih merupakan warisan dari kolonial Belanda, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang masih melegalitaskan hukuman mati untuk menghukum tindak kejahatan di Indonesia. Kemudian menurut Alkitab, hukuman mati merupakan bentuk ketidakkompromian Allah agar kejahatan tidak semakin merajalela untuk menciptakan ketertiban dalam umatnya. Sehingga menurut kelompok kami, dari pandangan Kristen sangat setuju dengan hukuman mati tersebut untuk melindungi masyarakat, untuk mencegah kejahatan dengan tingkat yang berat atau memberikan efek jera, dan demi keadilan dan persatuan negara, terlebih negara kita adalah negara hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Shalom, Tuhan berkati.